Tembagapura, negeri di atas awan, di tengah-tengah pegunungan dan hutan di Papua. Halo kakak, kali ini saya akan bercerita tentang negeri di atas awan. Sebuah kota yang indah layaknya kota di negeri dongeng. Kota ini mempunyai cuaca yang dingin karena selalu tertutup awan dan dikelilingi oleh deretan gunung. Bahkan sinar matahari hampir tak pernah mencapai kota ini. Inilah kota tercinta Sa, kota Tembagapura, sebuah kota kecil, unik dan cantik yang terletak di Kabupaten Mimika di Provinsi Papua. Kota ini dibangun untuk mendukung operasional PT Freeport Indonesia, yaitu pada akhir tahun 1960-an. Kota ini merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 10.000 orang yang terdiri dari karyawan Freeport dan kontraktor beserta keluarga mereka. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk tinggal ataupun menetap di sini. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel DJ Irianto yang membahas berita-berita eksplorasi tambang underground di dunia. Pastikan kakak subscribe channel ini ya. Jika kakak suka, kasih like dan komentarnya ya. Asal kata Tembagapura. Tembagapura berarti tembaga dan pura. Tembaga berarti logam tembaga dan pura berarti candi atau kota. Jika digabungkan, berarti Tembagapura memiliki arti kota tembaga. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dengan tinggi lebih dari 6.200 kaki. Dengan ketinggian ini, kota Tembagapura selalu tertutup oleh awan hampir setiap hari. Tembagapura yang mayoritas areanya digunakan sebagai area pertambangan memiliki view atau pemandangan yang tak kalah menariknya dengan tempat wisata lain. Hutan hujan paling indah yang belum tersentuh tangan manusia ada di kota ini. Di Tembagapura, kakak akan melihat banyak bangunan yang tersusun dengan rapi dan bisa menikmati cuaca dingin yang berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Miniatur Indonesia. Di kota ini, kakak akan melihat miniatur Indonesia, bahkan miniatur dunia. Orang Aceh, orang Batak, orang Jawa, orang Manado, bahkan orang Papua. Semuanya berbaur dengan harmonis di kota ini. Tidak hanya orang Indonesia saja, bahkan banyak orang asing yang menetap di kota ini seperti orang Amerika Serikat, Kanada, Australia, Filipina, Selandia Baru, Chile, dan masih banyak lagi. Total lebih dari 100 warga negara asing tinggal di kota ini dan bekerja di perusahaan Freeport, Reed Park, Trakindo, Metso, dan perusahaan-perusahaan kontraktor lainnya. Penduduk asli Tembagapura terdiri dari 7 suku atau etnis. Freeport memperkerjakan beberapa dari mereka dan mengembangkan 3 desa dari ketujuh suku atau etnis tersebut untuk hidup lebih baik. Agama di Tembagapura didominasi oleh orang Kristen dan Muslim. Saya tidak tahu persis berapa persentase masing-masingnya. Tapi yang pasti mereka semua hidup rukun dan harmonis di kota ini tanpa mengesampingkan toleransi antar umat beragama. Komunitas yang paling terkenal di kota ini adalah Agute atau disebut dengan Anak Gunung Nemangkawi. Kota modern dan terlengkap. Setelah dikelola oleh PT Freeport Indonesia, kota Tembagapura tumbuh menjadi kota yang modern, maju, dan asri. PT Freeport menetapkan peraturan yang ketat bagi seluruh warga yang tinggal di kota ini. Setiap penduduk harus memiliki kartu identitas pribadi yang dikeluarkan oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Semua data warga diinput dan dikontrol dalam database perusahaan. Dengan cara ini, tak seorang pun orang di luar dari Tembagapura bisa tinggal dan memasuki kota dengan mudah. Orang luar yang ingin berkunjung dan masuk ke Tembagapura pun harus memiliki ID card khusus yang hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. ID card ini sangat penting bagi setiap warga yang menetap di Tembagapura. ID card ini bisa digunakan untuk masuk ke supermarket seperti Shopping atau Hero.
mess hall, dan semua tempat yang memerlukan pemeriksaan di area kerja PT Freeport Indonesia. Kota teraman dengan tingkat kejahatan paling rendah. Tembagapura nampaknya menjadi salah satu kota teraman di Indonesia dengan tingkat kejahatan paling rendah. Terletak di daerah terpencil di tengah pegunungan Jayawijaya. Hanya ada 2 cara yang bisa ditempuh dari Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, ke Tembagapura, yaitu dengan jalan darat menggunakan bus atau kendaraan ringan yang sudah dilapisi anti peluru, atau menggunakan jalan udara dengan helikopter. Dibutuhkan 3-4 jam untuk sampai ke Timika menggunakan jalan darat, tapi jika dengan helikopter hanya butuh 15 menit. Di Tembagapura ada beberapa jenis perumahan, seperti perumahan barak untuk karyawan yang belum menikah, rumah sharing, dan rumah keluarga. Tembagapura memiliki fasilitas yang bisa dibilang lengkap dan dapat digunakan oleh warganya secara cuma-cuma, seperti rumah sakit, supermarket, tempat olahraga, transportasi bus, pusat kebugaran, TV kabel, radio, masjid, gereja, dan lainnya. Fasilitas tersebut diatur oleh PT Pangansari Utama, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, dan beberapa unit usaha yang masih berada di bawah wewenang PT Freeport Indonesia. Itu tadi kakak, Kota Sa, Kota Tembagapura, negeri di atas awan, di tengah-tengah pegunungan dan hutan di Papua. Setiap orang yang pernah tinggal, berkunjung, dan bekerja di Tembagapura pasti akan mencintai kota ini. Sa berani bertaruh dan menjamin, karena Sa juga sangat mencintai kota ini. Meski pada akhirnya Sa harus meninggalkannya, tapi kenangan selama 18 tahun akan selalu membekas dalam diri Sa. Tembagapura adalah salah satu kota terindah yang pernah Sa singgahi. Hai kakak, jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di cerita Sa berikutnya, and bye!